Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat untuk Bapak dosen tercinta. Perkenalkan, nama saya Iman Abadi, NIM 352010429, kelas IE20C6, program studi Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah otomasi industri yang didoseni oleh Bapak Agus Suwarno SO. Soal yang pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga manusia. Tetapi seiring dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan atau proses produksi perusahaan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Nah, terus lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan rangkaian listrik, seri, dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian alat atau komponen listrik yang dihubungkan secara berurut atau berderet. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di sebelah kiri menunjukkan 3 buah lampu, 2 buah baterai, dan 1 saklar yang dirangkai secara seri. Gambar kanan merupakan skema dari rangkaian. Seperti yang kalian lihat, seluruh komponen lampu, baterai, saklar pada rangkaian seri disusun secara berurutan atau berderet satu jalur kabel. Nah, kelebihan dari rangkaian seri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, proses pembuatan rangkaian cukup mudah karena bentuknya sederhana. Yang kedua, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan cukup satu saklar saja. Yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangannya dari rangkaian seri yaitu jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Nah, yang kedua yaitu saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak akan sama terangnya. Terus yang ketiga, penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang sangat besar. Itu. Nah, terus sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian alat komponen listrik yang dihubungkan secara bersusun atau berjajar. Oleh karena bentuknya bersusun atau berjajar itu, maka pada rangkaian ini terdapat banyak percabangan. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar kiri menunjukkan 3 buah lampu, 2 buah baterai, dan 3 saklar yang dirangkai secara paralel. Gambar kanan merupakan skema dari rangkaian. Seperti yang kalian lihat, seluruh komponen lampu
baterai, dan juga saklar pada rangkaian seri disusun secara tersusun atau berjejer. Setiap lampu memiliki jalur kabel dan saklar yang berbeda. Artinya masing-masing. Nah, oleh karena banyaknya jalur pada rangkaian paralel, membuat rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Nah, terus yang ketiga, jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lainnya. Nah, kekurangannya dari rangkaian paralel yaitu proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana, banyak percabangan. Terus boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak, kabel dan saklar. Yang terakhir itu semakin banyak percabangan maka kuat arus akan menurun. Itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Pemilihan rangkaian bisa disesuaikan dengan tujuan penggunaan. Misalnya, rangkaian seri cocok digunakan untuk peralatan-peralatan sederhana seperti senter. Bisa juga untuk lampu hias atau lampu taman yang terdiri dari beberapa lampu agar lebih hemat karena tidak menggunakan banyak kabel. Sementara itu, rangkaian paralel cocok untuk penggunaan rangkaian listrik rumah tangga seperti lampu. Ketika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain bisa tetap menyala. Ya, contohnya kita lampu dalam rumah dan lampu dapur. Ketika lampu dalam rumah mati atau rusak, tetapi lampu dalam dapur tetap menyala. Itu. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Pada tiap bulan kita melakukan bayar listrik. Bagaimana kita menghitung beberapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Katakan listrik contohnya. Oke. Pertama, kita cari tahu dulu golongan listrik rumah kita. Nah, tingkatan daya listrik konsumen sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti 900 potase, 2.200 potase, 4.400 potase, serta lebih dari 6.600 potase. Mengetahui golongan listrik penting sebagai cara menghitung pemakaian listrik. Pasalnya, masing-masing golongan tersebut dikenakan tarif yang berbeda-beda. Misalnya, untuk golongan 900 potase non-subsidi dikenakan tarif sebesar 1.352 per kWh. Sedangkan untuk golongan listrik yang 1.300 potase sampai 6.600 potase ke atas, tarif listriknya sebesar 1.467,28 per kWh. Sehingga misalnya golongan listrik rumahmu ada 2.200 potase, maka tarifnya adalah 1.467,28 per kWh. Itu. Nah, terus selanjutnya yaitu mencatat seluruh pemakaian listrik. Memang terbilang sangat rumit ya, mencatat semua yang kita gunakan, alat-alat elektronik yang menyedot listrik ataupun apapun itu ya. Nah, sebagai contoh yaitu di sini saya cuma memberikan 4 contoh yaitu 5 lampu LED. 5 lampu LED dengan daya 10 watt. Dan yang kedua adalah 1 LED TV 43 inch dengan daya 75 watt.
Yang ketiga yaitu 1 unit pompa air dengan daya 200 watt. Dan yang keempat adalah 1 unit rice cooker dengan daya 350 watt. Dan seterusnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita mengkalkulasikan dulu konsumsi tarif listrik di rumah. Yang tadi sudah kita tulis, ya, terus kita kalikan ya. Jadi 5 lampu dinyalakan selama 12 jam. Misalnya mulai pukul 18 sampai 6. Maka total pemakaian listrik dari lampu tersebut per harinya menjadi 5 kali 10 watt dikali 12 jam. Sama dengan 600 watt. Nah, sedangkan untuk TV LED yang terdapat di ruang tamu digunakan kurang lebih 6-7 jam ya. Right. Sehingga perhitungannya menjadi 75 watt dikali 6 jam. Sama dengan 450 watt. Nah, yang ketiga yaitu pompa air dipakai rata-rata 2 jam per 2 kali. Maka konsumsi listrik untuk pompa air tersebut adalah 200 dikali 4 sama dengan 400 watt. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rice cooker. Dipakai untuk memasak nasi di pagi hari dan menghangatkan makanan di malam hari. Maka menghitung pemakaian listrik rice cooker adalah 350 watt dikali 1 sama dengan 350. Dan yang setengahnya yaitu 77 watt dikali setengah jam. Jadi hasilnya yaitu 38,5 watt per hari. Itu. Nah, terus yang terakhir cara menghitung pemakaiannya. Kita jumlahkan masing-masing hasil yang telah dihitung sebelumnya. Kan? Jadi hasil tadi seperti 600 watt ditambah 450 watt ditambah 400 watt ditambah 38,5 watt. Maka akan ada hasilnya yaitu 1488,5 watt per hari. Nah, sebab hitungan tarif listrik sendiri menggunakan satuan kWh per hour, konversikan hasil tersebut ke dalam satuan kWh per hour. Nah, jadi 1488,5 watt dibagi 1000, maka hasilnya yaitu 1,488 kWh. Nah, setelah mendapatkan jumlah pemakaian listrik rumah dalam satuan kWh, maka kalikan lagi jumlah tersebut dengan golongan tarif listrik di rumah. Nah, dengan rumus daya listrik P sama dengan P dikali I, yang mana P-nya adalah daya listrik, P-nya tegangan listrik atau volt, I-nya arus listrik atau ampere. Nah, jadi 1,488 kWh dikali RP 1467,28, maka hasilnya adalah 2183,312 per hari. Jika dijumlahkan dalam hitungan bulan, maka kita tinggal kalikan 30. Nah, hasil yang tadi yaitu 2183,312 dikali 30 hari. Maka hasilnya menjadi 65.499,36 rupiah. Nah, itu adalah hasil yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Jadi, sumber daya alam adalah sumber yang digunakan masyarakat untuk bisa mengerjakan berbagai macam hal sehari-hari. Sumber daya alam sendiri akan dibagi menjadi 2 jenis yang bisa diperbaharui.
dan yang tidak bisa diperbarui. Untuk sumber daya yang bisa diperbarui ini secara alami akan dapat mengisi kembali dirinya sendiri. Sementara sumber daya yang tidak dapat diperbaharui berarti bahwa sumber daya tak terbarukan dan terbatas dalam persediaan, yang artinya tidak dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan sih, lebih tepatnya menyebutkan beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu minyak bumi atau minyak mentah, merupakan bahan bakar fosil berbentuk cair yang sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan solar. Untuk kendaraan, bisa juga untuk pembuatan plastik. Sumber daya alam ini bisa ditemukan di bebatuan yang berada di bawah permukaan bumi dan dipompa keluar melalui sumur. Nah, yang kedua yaitu gas alam. Paling sering digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan untuk pemanas rumah. Sebagian besar terdiri dari metana dan ditemukan di dekat endapan minyak di bawah permukaan bumi. Gas alam akan dipompa keluar melalui sumur yang sama digunakan untuk mengekstraksi minyak mentah. Yang ketiga yaitu batu bara. Sumber daya alam ini adalah bahan bakar fosil padat yang digunakan untuk pemanas rumah dan pembangkit listrik. Bisa ditemukan di rawa-rawa fosil yang terkubur di bawah lapisan sedimen. Karena batu bara padat, dia tidak diekstraksi dengan cara yang seperti minyak mentah atau gas alam. Itu harus digali dari tanah dalam bentuk pertambangan. Gitu. Nah, keempat atau yang terakhir adalah energi nuklir, merupakan energi yang berasal dari unsur radioaktif, terutama uranium yang diekstraksi dari biji yang ditambang dan kemudian dimurnikan menjadi bahan bakar. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sumber energi terbarukan atau istilah kata sumber energi yang dapat diperbaharui serta dalam jumlah banyak. Nah, yang pertama yaitu air. Aliran yang mengalir deras misalnya yang ada pada sungai dan waduk dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau yang sering kita dengar yaitu PLTA sebagai penggerak turbinnya. Dengan gerakan turbin, maka generator pun bergerak untuk menghasilkan listrik. Aliran air tersebut termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Nah, yang kedua yaitu angin. Angin yang bertiup kencang juga menjadi sumber energi terbarukan karena mudah diperoleh dan jumlahnya tak terbatas atau tidak habis. Tenaga angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang bersambung dengan turbin penggerak generator. Generator tersebut menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk banyak hal. Nah, yang ketiga yaitu panas bumi. Panas bumi atau geothermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan untuk pembangkit listrik dan terletak dengan gunung berapi aktif. Yang keempat yaitu biomasa. Biomasa atau biogas adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Yang terakhir adalah energi gelombang laut atau tidal.
Dilansir dari laman esdm.go.id, gelombang laut pasang surut gelombang laut dapat menjadi sumber energi terbarukan. Saat ini sudah ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGF yang menghasilkan listrik untuk kepentingan manusia. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik lain, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbin. Itu. Nah, soal menerima, jelaskan mengenai transformator. Cara kerjanya seperti apa, fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Jadi, transformator adalah alat yang biasanya digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antara rangkaian. Transformator adalah perangkat tambahan pada peralatan listrik, terutama yang membutuhkan perubahan atau penyesuaian besaran tegangan bolak-balik. Dalam kelistrikan, transformator adalah alat yang sangat penting untuk mengendalikan tegangan. Itu. Nah, jika Anda belum tahu transformator, terdapat pada gambar di samping. Ya. Sudah jelas? Lanjut ke cara kerja transformator. Transformator adalah perangkat yang bekerja didasarkan pada prinsip sederhana, induksi timbal balik antara militan premier dan sekunder, yang juga dikenal sebagai kumparan. Kumparan ini membantu mengubah energi dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Secara umum, kumparan premier dari trafo menerima tegangan yang bersifat bolak-balik. Arus bolak-balik yang mengikuti kumparan menghasilkan flux yang terus berubah dan berganti-ganti yang dihasilkan di sekitar bulatan premier. Kemudian, kumparan lain atau kumparan sekunder yang dekat dengan kumparan premier, di mana kumparan sekunder ini akan terhubung ke kumparan premier. Karena beberapa flux bolak-balik yang terhubung. Karena flux berubah terus-menerus, ia mengedukasi EMF yang diinduksi di dalam kumparan sekunder sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, akan ada EMF yang diinduksi pada bulatan kedua. Jika rangkaian bulatan sekunder ditutup, maka arus akan mengalir melaluinya. Ini prinsip kerja dasar sebuah transformator. Trafo tidak memerlukan bagian yang bergerak untuk mentransfer energi. Ini berarti bahwa ada kerugian gesekan atau bulatan yang terkait dengan mesin listrik lainnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi transformator. Transformator adalah alat yang bekerja berdasarkan fungsi induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi premier menimbulkan flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya lilitan premier akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Alasan untuk mengubah tegangan ke tingkat yang lebih tinggi atau bahwa tegangan distribusi yang lebih tinggi menyiratkan arus yang lebih rendah untuk daya yang sama. Nah, kegunaannya ada dua, yaitu transformator step down. Trafo step down adalah transformator yang mengurangi tegangan output. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan premier.
sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC DC. Fungsi transformator step down adalah mengubah tegangan tinggi dengan arus rendah menjadi tegangan rendah dengan arus tinggi. Fungsi utama transformator step down adalah menurunkan tegangan listrik dan menyesuaikan dengan kebutuhan elektronika. Nah, kedua yaitu transformator step up. Transformator step up adalah kebalikan dari fungsi transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan listrik menyesuaikannya dengan kebutuhan elektronika. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan premier, sehingga berfungsi sebagai penarik tegangan. Transformator ini bisa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Kenapa alat listrik memerlukan transformator? Jawabannya, jadi karena jika tidak ada yang namanya transformator, alat-alat listrik kalian yang digunakan sehari-hari akan mengalami konsleting listrik atau bisa disebut kelebihan muatan listrik. Maka dari itu transformator dipergunakan untuk menyaring suatu muatan listrik yang lebih itu. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Otomasi industri adalah proses di mana sistem kontrol menggantikan peran manusia dalam industri. Artinya, banyak tahapan dalam proses industri tidak lagi dijalankan manusia, melainkan digantikan oleh mesin, sehingga keseluruhan proses menjadi otomatis. Demi memperlakukan otomasi, industri memerlukan sebuah sistem kontrol. Sistem tersebut harus dapat memastikan proses manufaktur yang efektif dan efisien, sehingga itulah kenapa sekarang ada banyak jasa kontraktor otomasi yang menawarkan sistem kontrol dengan kualitas yang mumpuni. Selanjutnya, kita mengenal sistem otomasi industri. Jadi, sistem otomasi yang digunakan dalam otomasi industri meliputi penggunaan perangkat kontrol untuk mengendalikan proses operasi. Perangkat tersebut memungkinkan proses operasi untuk dikontrol secara otomatis tanpa memerlukan banyak peran manusia. Beberapa contoh perangkat kontrol yang yaitu komputer, industri atau industrial PC, programmable logic controller, atau yang sering disingkat yaitu PLC. Dan yang terakhir yaitu Distributed Control System, DCS. Walaupun sistemnya berbeda-beda, namun semua perangkat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan output yang diinginkan. Nah, terus kita masuk ke keunggulan dari sistem otomasi. Sistem otomasi memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah biaya produksi yang menurun. Dalam jangka panjang, menggantikan tenaga manusia dengan mesin dapat memotong biaya produksi yang cukup banyak. Nah, produktivitas dalam profit pun meningkat karena otomasi, sebab operasi manufaktur dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, jenis-jenis sistem otomasi. Yang pertama adalah otomasi. Otomasi tetap biasanya digunakan dalam proses manufaktur dengan volume tinggi.
Proses seperti ini juga cenderung menggunakan peralatan yang khusus. Urutan proses dari jenis sistem ini tidak dapat diubah melalui pemrograman. Proses otomasi terdapat ditemui dalam berbagai tugas seperti proses penyulingan atau perakitan mesin. Yang kedua adalah otomasi yang dapat diprogram. Jenis sistem otomasi ini memiliki urutan operasi yang dapat diganti dengan program ulang sistem. Jadi, pemrograman sistem dapat diubah untuk konfigurasi produk yang berbeda atau produk baru. Biasanya sistem otomasi ini diaplikasikan pada proses dengan sistem batch. Nah, yang ketiga yaitu otomasi fleksibel. Urutan operasi dalam sistem ini juga dapat diubah lebih dari jenis sistem otomasi sebelumnya. Sistem otomasi fleksibel dapat diprogram ulang untuk mengganti variasi desain produk sistem. Ini banyak digunakan untuk manufaktur kendaraan otomatis. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah sistem otomasi terintegrasi, yaitu sebuah sistem di mana keseluruhan proses operasi dikendalikan komputer atau robot. Misalnya, mulai dari proses desain sampai distribusi barang semuanya sudah otomatis. Sistem otomasi industri ini banyak diaplikasikan dalam produksi terintegrasi komputer. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 7 atau soal nomor terakhir, yaitu jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Jadi, resistor dengan 6 pita warna biasanya digunakan untuk resistor berpresisi tinggi. Pita ditambahkan biasanya untuk menentukan koefisien suhu ppm per liter. Dan warna pita ke-6 yang paling umum adalah coklat. Itu yang memiliki koefisien suhu 100 ppm per liter. Artinya, setiap perubahan suhu 10 derajat Celcius, maka nilai resistansinya bisa berubah 0,1%. Hal ini biasanya diaplikasikan secara khusus dan di mana koefisien suhu menjadi sangat penting. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini, di mana warna jingga adalah 3, merahnya ada 2, coklatnya 1, hijaunya 10, coklatnya 1%, dan merahnya 50 ppm per liter. Maka hasilnya yaitu 3,21 juta 1% 50 ppm. Itu cara perhitungannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Jika jawabannya kurang memuaskan, mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran, dan jika kata-kata saya terbata-bata ataupun ada gangguan dalam video ini, mohon dimaafkan karena itu semua ada dalam keterbatasan saya sebagai mahasiswa. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.